Sebulah, Kabupaten Sumeneb. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan guru saya, yaitu Ibu Inayatul Kuliah, yang merupakan guru kelas 6 di SDN Turangan 1. Assalamualaikum Bu Inayah. Waalaikumsalam Pak Hairul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini ya Bu, saya akan mengadakan percakapan praobservasi dengan Ibu sebagai langkah awal untuk melakukan observasi di kelas Ibu nanti ya. Ya Pak. Kemudian tujuan saya ini melakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kemudian percakapan praobservasi ini Bu merupakan langkah awal nanti ya. Langkah awal Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nanti pada saat memberikan materi pembelajaran di kelas Ibu ya. Dan saya pada percakapan ini Bu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Ya boleh, silakan Pak. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Jadi kira-kira nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik. Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan juga peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar, Pak. Oke, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya peserta didik mampu melakukan simulasi ya Bu, Ya, mengenai materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, saya ingin menanyakan mengenai area pengembangan yang ingin Ibu lakukan observasi. Nanti jadi pada saat melakukan observasi kita fokus pada area pengembangan ini nanti saya Bu. Jadi pada saat Ibu melakukan observasi, saya akan fokus pada area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu. Nah, jadi area pengembangan yang ingin Ibu lakukan observasi ini apa nanti? Ya, untuk area pengembangannya, untuk pembelajaran kali ini saya fokus pada pengetahuan peserta didik mengenai macam-macam organ pencernaan pada manusia dan keterampilan peserta didik dalam menempel secara urut potongan gambar organ pencernaan manusia pada LKPD disertai dengan menuliskan fungsinya masing-masing, Pak. Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai ada dua berarti ya Bu, yaitu dari aspek pengetahuan peserta didik dan juga dari aspek keterampilan ya Bu. Betul. Baik, untuk selanjutnya Bu nih ya. Pertanyaan ketiga Bu dari saya ingin menanyakan mengenai rancangan pembelajaran yang Ibu buat. Jadi rancangan pembelajaran yang nanti Ibu terapkan itu strategi pembelajarannya seperti apa, modelnya dan juga metodenya. Mungkin bisa memberikan gambaran Bu, silakan. Ya, untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, Pak. Nah, yang nantinya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Dan kemudian untuk metodenya saya juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan model pembelajarannya itu problem-based learning. Terus metodenya diskusi kelompok dan penugasan serta tanya jawab ya Bu? Iya Pak. Oke, baik. Ini luar biasa sekali nih rencana yang Ibu terapkan.
Semoga sukses nanti Pak. Ya, oke. Amin, amin. Selanjutnya Bu nih, mengenai media pembelajaran ya Bu ya. Nanti media apa yang akan dipergunakan oleh Ibu di dalam kelas nanti? Nah ya, untuk media pembelajarannya saya rencana mau pakai video pembelajaran Pak, dan potongan gambar macam-macam organ pencernaan, kemudian juga LKPD atau lembar kerja siswa. Baik, jadi nanti Ibu akan menggunakan media berupa video ya Bu, dan juga LKPD serta lembar kerja, dan juga ada gambar ya di sini nanti ya. Ada nanti. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Di kelas berapa? Terus harinya kapan? Jamnya berapa nih? Nah untuk jadwalnya ini saya insya Allah hari Rabu minggu depan di kelas 6 jam ke-1 dan ke-2 Pak. Jam pertama itu. Jadi hari Rabu minggu depan ya Bu? Ya, hari Rabu. Baik, minggu depan pada hari Rabu jam pertama dan jam kedua di kelas 6 saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu, Ya, Pak. yang berkaitan dengan, yang tentunya berkaitan dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan observasi nanti, oke? Ya Pak. Baik Bu, nanti setelah Ibu lakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi dan diamati oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Johan. Siap Pak. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya jadi bisa tahu bahwa gambaran mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan pembelajaran IPAS di hari Rabu minggu depan Pak. Jadi lebih terencana. Oke, luar biasa sekali nih rencananya Ibu ya. Baik Bu, saya akhiri percakapan kali ini ya, dan saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama. waktu yang sudah diluangkan oleh Ibu yang bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan hari kelas di Hari Rabu minggu depan. Di kelas 6 ya Bu, minggu Ya, depan ya Bu. ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu minta untuk ketua kelas saya sekarang dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa bersama-sama. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ibu mau tahu siapa saja yang masuk. Aulia Sayyidah Ulfa, Anissa Walidatul Ramadhani, ada ya. Cinta, Davin Abdalisa, Eki Pratama, Fahri Muhammad, Muhammad Ubaidillah, ada ya. Faizal Imanul Hakim, Silvia Nur Hidayati, Raffi Nur Wahyudi. Berarti hadir semua ya hari ini. Nah, tahu ya sekarang pelajaran apa? Pelajaran ikhlas. Nah, sebelum masuk ke pelajaran
Candy. Kalau misalkan ibu bilang clap, tepuk tangan, boom ke bawah, clap, boom. Kalau sudah ibu bilang Candy, ambil permennya ya. Jadi ini ibu kasih satu bangku satu permen. Jadi saya kemas lebih dulu ngambil ya. Nah, satu. Rebutan ini, rebutan. Siapa yang fokus dia yang bisa ambil permennya ya. Nah, jadi berdiri, ayo berdiri semua, berdiri. Sekarang kasih percobaan, berdiri, berdiri. Ayo Fahri, Fahri, Ubay, langsung berdiri. Kalau ibu bilang halo, hai, fokus ya. Kalau ibu bilang clap dong, clap. Ulang 1, 2, 3. Clap. Candy. Jangan banget. Nah, jadi kayak gitu ya. Taruh lagi permennya. Taruh lagi permennya. Yuk lagi diulang, ayo. Semangat, semangat ya, siap ya. Rapi, jangan sabaran. Semangat, siap, harus konsentrasi. Mau dimulai 1, 2, 3. Clap, boom, clap, boom, 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 clap, Candy. Siapa yang jawab? Jadi yang dapat permen itu diambil ya. Dan bisa jawabnya permen yang beredar sama ibu. Bisa jawabnya. Yang jawabnya permen jangan sedih. Sudah siap untuk belajar? Semangat ya. Semangat ya. Nah sekarang ibu mau belajar, kalian mau belajar tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia. Nah sebelum ini kalian ingat kemarin kita belajar apa? Kita belajar sistem gerak ya. Yang bikin kerangka tangan ingat. Nah jadi otot-otot kita ini bisa bergerak. Apa namanya? Tulang pada tubuh kita bisa bergerak karena ada otot ya, ingat ya. Nah otot tidak bisa menggerakkan tulang-tulang kita kalau kita tidak makan. Nah kita sekarang akan belajar proses pencernaan. Proses pencernaan itu berhubungan dengan makanan. Kalau kita tidak makan, berenergi atau tidak? Lemes atau tidak? Lemes kan? Jadi meskipun otot bisa menggerakkan rangka tubuh kita, tapi kalau kita tidak makan, maka kita akan lemes. Jadi kita sekarang akan belajar tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Tapi belajar apa? Sistem pencernaan pada tubuh manusia. Siap ya? Ya. Nah sekarang perhatikan, ibu punya gambar. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar orang lagi sakit perut. Kalau sakit perut biasanya karena apa? Tidak makan. Nah makanan yang dipegang itu berarti di bagian apa? Di perut kita bagian apa? Bagian, ada yang bilang lambung, ada yang bilang usus ya. Jadi kalau sakit perut biasanya di bagian lambung. Nah lambung itu adalah salah satu organ pada sistem pencernaan. Jadi sekarang orang itu merasakan apa? Sakit perut ya. Terus bagaimana tubuh mana yang dirasakan oleh gambar tersebut? Apa yang ibu bilang? Lambung ya. Terus bagaimana cara agar diri kita terhindar dari sakit perut? Supaya kita tidak sakit perut kita harus apa? Harus makan yang teratur. Kalau tidak teratur bisa menyebabkan sakit mah pada lambung ya. Nah sekarang ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ibu yang menentukan. Jadi kalau sudah disebutkan kelompok
kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, silakan langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing tanpa bersuara, ya. Jadi misalkan Via kelompoknya Ubay, jadi langsung kumpul nanti. Tahu semua, udah usah kayak gitu ya. Nah sekarang ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1 ada Aida, Via, David, Cinta. Berapa orang sudah? 1, 2, 3, 4. Ubay. Silakan. Kelompok 2 Ica, Fahri, Eki, Raffi sama Faiz. Silakan berkumpul ke tempatnya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah utara, kelompok 2 di sebelah selatan. Ya, silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Bedanya disatukan. Ini. Kelompok 1, kelompok 2. Yang di dalam. Nah ini sudah ngumpul ya sama kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Coba perhatikan ibu. Nah sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Nah ibu sekarang mau bertanya, kenapa kita harus belajar sistem pencernaan? Kita harus mengetahui sistem pencernaan. Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Kenapa kita harus belajar sistem pencernaan? Karena apa? Karena berhubungan dengan makanan. Berhubungan dengan makanan apa yang kita makan. Karena kita bisa melakukan aktivitas apapun itu karena kita makan. Kita punya energi dari makanan yang kita konsumsi. Jadi kita sangat harus atau wajib mengetahui sistem pencernaan pada tubuh kita karena itu sangat penting karena berhubungan dengan makanan. Nah yang kedua, kira-kira organ apa saja yang kalian ketahui? Organ sistem pencernaan yang kalian ketahui apa saja? Ayo jawab. Sistem pencernaan apa? Mulut. Kerongkongan apa? Lambung. Bukan hati, usus. Ya, usus halus. Lagi. Usus sama halus. Jadi itu adalah contoh organ pencernaan yang dilewati oleh makanan yang kita makan. Nah sekarang ibu mau tanya, apakah semua kan di dalam tubuh kita itu banyak organ? Apakah semua organ yang ada di dalam tubuh kita itu termasuk organ pencernaan? Hah? Tidak. Kenapa? Apakah semua organ yang ada di dalam tubuh kita itu termasuk organ pencernaan? Organ kulit, organ mata, organ hidung, apakah itu termasuk organ pencernaan? Tidak ya. Jadi yang termasuk organ pencernaan itu yang 6 tadi yang kalian sebutkan. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar dan juga anus. Jadi organ-organ yang lain itu punya fungsi masing-masing. Nah jadi ibu minta tolong ini kalian simak video ya. Ibu punya video, silakan simak dengan seksama, nanti akan ada pertanyaan ya. Kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut. Dari awal ya, kita lihat tonton dari awal. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti
berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pekton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh kaki dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan giginya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nah, kalian tadi sudah menyimak video bersama-sama ya? Sudah kan? Nah, coba ibu pengen tahu kalian itu apa benar-benar fokus atau tidak pada saat menyimak video. Nah, kira-kira tadi itu video yang ibu tampilkan menceritakan apa? Tentang apa? Tentang
tentang sistem pencernaan. Nah, sekarang ada berapa organ pencernaan yang dilewati makanan ke dalam tubuh kita? Ada berapa? Ada 6, beneran ada 6. Coba disebutkan, ada apa saja? Mulut. Dari pertama, makanan langsung lewat mulut, langsung lewat lambung. Jadi harus berurutan. Dari yang pertama kali dilewati makan apa? Mulut. Terus kerongkongan, ya. Kalau sistem pencernaan itu kerongkongan. Terus ada 6 ya. Itu. Jadi tadi di video dijelaskan lagi di usus halus itu dibagi lagi ada usus 12 jari sama usus kosong dan usus penyerapan itu pembagiannya. Tapi secara langsung ada usus halus. Jadi ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan juga anus. Ada 6 ya. Ingat-ingat. Jadi sistem pencernaan, organ sistem pencernaan pada tubuh manusia itu ada 6. Nah, sekarang Ibu pengen tahu. Kalian kan sudah menyimak video, sudah Ibu jelaskan sedikit-sedikit. Coba sekarang mungkin ada pertanyaan, ada yang tidak dimengerti atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Ibu. Ada yang bertanya? Bu, mau tanya, Ya, silakan Cita. bagaimana cara kerja lambung sehingga kita bisa terkena penyakit mah? Bagaimana cara kerja lambung sehingga kita bisa terkena penyakit emah? Di sini ada yang kena penyakit emah? Tahu penyakit emah? Sakit perut. Ya, sakit perut itu ada banyak macamnya. Ada sakit perut karena penyakit emah. Penyakit emah itu disebabkan karena apa? Ada yang tahu? Karena makanan. Kenapa makanannya? Kurang bergizi, parani, ajo. Kurang bergizi. Ada yang lain? Makan tidak teratur. Itu adalah salah satu penyebabnya. Jadi kalian itu kalau makannya tidak teratur, bisa-bisa nanti terkena penyakit emah. Atau sehari cuma makan satu kali. Suka makan yang pedas-pedas, suka makan yang kecut-kecut, itu bisa menyebabkan kita terkena penyakit emah. Kalau kita pengen terhindar dari penyakit emah, jadi kalian harus makan teratur 3 kali sehari. Pagi sebelum berangkat sekolah itu harus makan. Nanti siang pulang sekolah makan, nanti malam jam 7 makan. Itu harus teratur. Kalau tidak teratur, misalkan 3 kali sehari makan, tapi tidak teratur, pulang juga kadang makan, kadang tak makan. Jadi benar-benar tidak makan. Malam makan, besoknya lagi paginya makan, siangnya makan, malamnya enggak makan. Itu namanya tidak teratur. Nah, kalau kita makan tidak teratur itu bisa menyebabkan penyakit emah. Ngerti? Nah, sekarang ini kan sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Ini Ibu punya lembar kerja. Tolong perhatikan cara kerjanya, Ibu akan jelaskan. Jadi satu kelompok, 1 lembar kerja. Nah, di sini kan ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan sudah disebutkan sistem pencernaan itu organnya ada 6. Jadi Ibu di sini punya gambar. Ada gambar mulut, nanti kalian tempel dan harus dijelaskan sama fungsinya. Misalkan kalian tempel nomor 1 apa? Mulut. Nah, mulut fungsinya untuk apa? Ditulis di sini. Berdiskusi sama kelompoknya ya. Ngerti? Ibu kasihkan ini. Kelompok 1 dulu. Ada gambarnya, silakan kalian tempel. Ada lemnya kan sudah ya? Kalian tempel sesuai urutannya dan juga fungsinya. Cukup 6. Ini yang kelompok 2. Tolong diperhatikan nanti hasil kerja kelompoknya dipresentasikan ke depan, ya. Mulut. Ini tempel berdasarkan urutannya masing-masing dan juga fungsinya, ya.
Silakan dikerjakan, tidak boleh rame, yang kerja itu tangan ya. Kelompok 2 ada lemnya. Kelompok 2 ada lemnya. Kelompok 1 ada. Ya. Disusun secara berurutan. Ada yang nempel, ada yang nulis, itu gambarnya apa? Tulis. Ada yang nulis fungsinya. Kurang, itu ambilkan lagi. Mana? Kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanya ke ibu. Kalian nulis kira-kira ini nomor 1 apa, nomor 2 apa. Biar kerja semua di sini, harus kerja semua. Benar. Ini benar. Kalau sudah ditempel langsung tulis itu gambarnya apa. Sesuai gambarnya lalu fungsinya ya. Tulis di lembar kerja. Ayo cepat dikerjakan, waktunya sudah hampir mau selesai ini. Marilah ya. Kelompok 1 masih banyak atau sudah mau selesai? Tinggal apa? Oh, hampir selesai nih. Kelompok 2 sudah? Sudah? Ya, bagus. Sudah selesai ya? Di sini presentasi. Ayo kelompok 1 ke arah mana? Sudah tapi? Sudah? Sudah. 1, 2, 3. Ya sudah. Sudah, duduk dulu. Perhatikan perintah ibu. Maka selanjutnya kalau sudah dikerjakan, sudah lengkap ya, itu sudah diisi semua sama fungsinya masing-masing. Kalau sudah di sini kalian harus mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kelompok 1 sama kelompok 2 presentasi giliran ya.
Maju semua, satu kelompok biar tidak malu, maju semua ke depan. Kalian presentasikan hasil kerja kelompoknya. Terus habis kelompok 1 baru ke giliran kelompok 2. Siap ya? Siap? Ayo silakan kelompok 1 maju ke depan. Yang nyari caranya biar kelompok 2 bisa tahu hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dibaca yang nyaring ya, biar kelompok 2 bisa mendengar dengan jelas. Satu, mulut. Fungsinya menghaluskan makanan dengan bantuan gigi dan lidah. 2. Kerongkongan. Fungsinya mendorong makanan sampai lambung. 3. Lambung. Fungsinya mencegah makanan dengan enzim. 4. Paling baik, paling mir. Lima. Apa itu namanya? Menyerap cairan dan vitamin dan mineral Dari sisa-sisa makanan. Kenapa jalan jadi paling enam? 6. Anus. Fungsinya mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah mengalami pembusukan. Ya, jadi ini kelompok 1 sudah menjelaskan organ pertama sampai ke 6 sistem pencernaan. Mungkin kelompok 2 ada yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok 1. Ada? Ada? Ada. Ayo silakan apa? Raffi, apa yang mau ditanggapi dari hasil kerja kelompok 1? Apa? Fungsi lambung tidak sama dengan hasil kerja kelompok kamu, kelompok 2. Coba yang kelompok 2 dibaca. Fungsi lambung yang kelompok 2 itu apa? Para Nyikri. 3. Lambung. Fungsi mencerna makanan dan bantuan enzim dan pepsin dan renin. Mencerna makanan dengan bantuan enzim pepsin dan renin. Kelompok 1 apa? Mencerna makanan dengan enzim. Oh, berarti perbedaannya hanya kelompok 2 itu enzimnya disebutkan enzim pepsin dan enzim renin. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Lebih lengkap yang kelompok 2, nanti yang kelompok 1 bisa ditambah ya. Ada enzim pepsin dan enzim renin. Nah, jadi mungkin kelompok 1 tutup dulu ini hasil presentasi kelompok 1. Salam langsung kelompok 2 nanti. Yuk, ditutup dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Sekarang giliran kelompok 2. Kelompok 2 juga harus lebih bagus, lebih semangat. Ayo maju kelompok 2. Personilnya lebih banyak cowok-cowok, harus lebih lantang suaranya. Ini Ica, ketuanya, kalau cewek, yuk. Yuk. Kayak kelompok 1, assalamualaikum dulu, kasih salam dulu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
mendorong makanan ke lambung. Ketiga, lambung, fungsi mencerna makanan dan gangguan enzim, leptin dan renin. 4. Usus halus. Apa? Tak ngerti. Menyempurnakan pencernaan. Ayo serius-serius nanti Rabi. Usus halus Menyempurnakan menyempurnakan pencernaan. Ayo. Batu pagi. 4. Usus halus menyempurnakan pencernaan makanan dan menyerap sari-sari makanan. Lanjut Cak. 5. Usus besar menyerap cairan vitamin dan mineral dari Sisa-sisa. sisa makanan yang telah diserap oleh Usus halus. Yo, lagi yang keenam. Baca langsung. 6. Halus lubang tempat keluarnya feses di Bukan feses, fisis. feses di dalam tubuh. Fisis ya. Jadi yang kelompok ini juga menjelaskan fungsinya dari keenam organ pencernaan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1? Ada yang ada. Silakan. Ayo. Apa? Apa yang mau ditanggapi Cinta? Oh, untuk organ mulut fungsinya yang kelompok 1 sama kelompok 2 ada perbedaan. Silakan yang kelompok 1 dibaca lagi. Menghaluskan makanan dengan bantuan gigi dan lidah. Yang kelompok 1 menghaluskan makanan dengan bantuan gigi dan lidah. Yang kelompok 2 apa? Mengunyah makanan. Jadi yang kelompok 2 ini secara umum. Jadi makan, misalkan makan pentul dikunyah. Nah, kalau yang kelompok 1 itu dijelaskan lagi, yang mengunyah itu kan di mulut dibantu apa? Gigi sama lidah. Jadi kamu kalau makan makanan itu kalau tidak punya gigi, makanan kamu tidak akan hancur. Jadi yang mengunyah itu di mulut dibantu oleh gigi dan lidah, sehingga makanan yang kita makan itu halus. Nah, halus nanti masuk ke kerongkongan, dihaluskan lagi sama lambung. Ayo tutup kelompok 2, presentasinya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kalau kita belajar kelompok seperti itu ya, saling berbagi pendapat, tak boleh ngalah menang diri ya. Jadi pendapat kalian harus didengarkan juga. Seru apa tidak? Nanti kalau ada belajar kelompok lagi harus lebih semangat lagi. Nah, sekarang kalian membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Dari pertama kita mulai pembelajaran sampai ada diskusi kelompok sampai presentasi, kalian harus menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan pada pelajaran hari ini. Bisa kan ya? Bisa dong. Yuk kelompok 2 kerjakan, kelompok 1 kerjakan. Nanti kita bahas bersama-sama kesimpulannya bagaimana ya. Diskusikan dulu, misalkan kita hari ini belajar apa? Sistem pencernaan apa? Bagaimana caranya kita menyimpulkan sistem pencernaan yang sudah kita pelajari hari ini? Arep kelu, jadi tabir waktunya 1 menit Pak ya. Gampang kan? Udah. Tidak boleh keluar dari temanya sistem pencernaan. Nanti Udah, Bu. lain-lain sudah. Sudah? Coba, ayo kita simpulkan bersama.
Jadi kesimpulannya sama, kelompok 1 sama kelompok 2 intinya sama. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu sistem pencernaan pada manusia itu ada 6 organ ya. Organ yang pertama itu ada organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan juga anus. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan ditemani oleh rekan guru saya yaitu Ibu Inayatul Mulia yang merupakan wali kelas 6 SDN Terangan 1. Assalamualaikum Bu Inaya. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Inaya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Begini Bu Inaya, kita kan sudah melakukan percakapan praobservasi, kemudian kita sudah juga melakukan observasi kelas. Nah, kita pada hari ini akan memasuki sesi akhir dari supervisi akademik. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, pada sesi ini ya, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Boleh ya Bu? Ya boleh. Sebelumnya, tujuan saya melakukan percakapan pasca observasi ini Bu, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan? Ya, perasaan saya yang kemarin itu waktu diobservasi ya, pertama sangat semangat karena saya baru merasa diobservasi waktu itu ya. Tapi ternyata setelah proses pembelajaran berlangsung ada perasaan tegang juga Pak. Oh, Ya mungkin karena pertama, tapi alhamdulillah sampai selesai berjalan dengan baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu, berarti sudah intinya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Bu, bisa Ibu ceritakan kembali pengembangan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Ya. Nah untuk tahapan tentunya sudah ada dalam perangkat pembelajaran yang saya buat kemarin Pak. Nah kemudian untuk area pengembangannya saya fokus pada pengetahuan peserta didik mengenai macam-macam organ pencernaan pada manusia dan keterampilan peserta didik dalam menempel secara urut potongan organ-organ pencernaan yang ada di LKPD disertai dengan menuliskan fungsinya. Baik, jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau masih belum Bu? Kalau menurut saya, kalau dibilang berhasil 100% belum Pak. Karena masih ada kekurangan-kekurangan baik dari langkah pembelajaran yang saya terapkan ke siswa atau dari siswa yang kurang merespon ketika saya memberikan pertanyaan atau memberikan tugas-tugas yang ada di LKPD itu Pak. Oh baik, jadi masih ada kekurangan ya Bu? Ya. Nah, menurut Ibu nih, kekurangan ini penyebabnya itu apa? Mungkin ada kendala-kendala atau mungkin apa seperti ini? Nah, kalau kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain. Nah masih ada beberapa murid
misalnya ini ada beberapa murid yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut Pak. Misalkan siswa kemarin pada saat pembagian kelompok masih ada yang tidak mendengarkan. Jadi itu adalah salah satu hambatan waktu pembelajaran yang kemarin. Oh, baik. Jadi pada saat pembelajaran yang kemarin pada observasi kelas ada beberapa siswa mungkin ya Iya. yang tidak mendengarkan ya pada saat Terutama cowok-cowoknya itu Pak biasanya. berarti ada yang kurang aktif begitu ya? Ya. Oh baik. Eh, kira-kira dari ketidakaktifan murid ini ya Bu, saya akan pada murid yang kurang aktif nih ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid ini kurang aktif? Ya mungkin kalau dilihat dari siswa kelas 6 ini biasanya memang yang cowok itu yang susah untuk diajak fokus pada pembelajaran. Mungkin dari gaya belajarnya. Kemarin saya pernah mengajar di tengah pembelajaran itu saya kasih permainan. Nah kalau dikasih permainan itu siswa yang cowok juga ikut aktif. Mungkin dari cara belajarnya itu kemarin kurang ada metode pembelajaran yang banyak permainannya Pak. Oh baik. Jadi mereka kurang semangat mungkin dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik, jadi kemungkinan besar ini ada perbedaan gaya belajar ya Bu? Iya Pak. Perbedaan gaya belajar antara murid yang satu dengan murid-murid lainnya itu dalam sebuah kelompok ada perbedaan gaya belajar. Selanjutnya apa nih rencana Ibu untuk pembelajaran selanjutnya Bu? Ya, rencananya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat belajar siswa Pak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Jadi kalau anak-anak yang sama-sama suka banyak permainan itu digabung. Kalau anak-anak yang sukanya kayak mendengarkan atau apa itu dijadikan satu. Biar saya cara mengajarnya nanti enak. Kalau untuk kelompok ini berarti gaya belajarnya seperti ini. Kalau yang anak seperti ini gaya belajarnya seperti ini. Jadi selain untuk pemetaan gaya belajar murid, mungkin nanti saya akan menggunakan asesmen awal dan catatan karakteristik murid sebagai acuan dalam pembagian kelompok Pak. Luar biasa sekali ini rencananya Bu ya. Baik, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut ini? Rencana tindak lanjut ya saya rencananya akan menindaklanjuti atau mengembangkan perencanaan saya setiap pembelajaran di bab-bab berikutnya Pak. Jadi mungkin saya bisa nanti ya TPP kalau ada kekurangan bisa direvisi disesuaikan dengan gaya belajar siswa tadi. Metode pembelajarannya mungkin nanti bisa diubah atau yang lainnya. Jadi langsung akan diintegrasikan pada saat Ibu mengajar pada pembelajaran selanjutnya langsung ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu ya atas kerjasamanya. Ini merupakan sesi akhir ya, sesi akhir dari percakapan pasca observasi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nantinya bisa terrealisasi dengan baik ya Bu. Amin ya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk menemani saya untuk melakukan percakapan pasca observasi pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.